orang muslim yang kuat ekonominya, mapan keuangannya, al-mu'minul qawiyyu, mukmin yang kuat imannya, ilmunya, hartanya, khairun, dia lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah, minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah imannya, lemah ilmunya, lemah badannya, lemah ekonominya. Sempurnalah kelemahan pada dirinya, apalagi yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang-orang mukmin yang sudah mendapatkan harta itu, dia diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehatmu diminta dengan melaksanakan sholat. Tapi azab untuk orang yang tidak berzakat dengan orang yang tidak sholat, kita lihat dalam Al-Quran dalam konteks ayat yang berbeda. Masalakakum fi saqar, mengapa kamu masuk dalam neraka saqar? Mereka menjawab, lam naku minal musallin, kami masuk neraka saqar karena kami tidak sholat. Adapun orang yang tidak mengeluarkan hartanya, yang tidak membayarkan zakatnya, azabnya lebih detail, bukan sekedar masuk neraka. Yauma yuhma 'alaiha, harta yang dia tumpuk, yang dia simpan, yang tidak dia keluarkan zakatnya itu akan dipanaskan hingga mendidih. Fatukwa biha jibahuhum, ditimpakan ke keningnya, wa junubuhum, ke ususnya, wa zuhuruhum, ke pundaknya. Lalu apa kata Allah? Hadza ma kanastum, inilah harta yang dulu kamu tumpuk. Fadzuqu ma kuntum taknizun, rasakanlah akibat menumpuk harta. Mereka dikatakan sebagai pendusta-pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka yang tidak pernah peduli kepada makan sekolah anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dia tidak mau tahu dengan orang miskin tidak makan di sebelah rumahnya. Tahajudnya khusyuk, sholatnya tidak tinggal, tapi kalau dia biarkan tetangganya sebelah tidak makan, kata Allah, kata Nabi, laisa bil mu'min, dia tidak diakui sebagai orang mukmin. Yabitu syab'anan, dia bisa tidur lelap dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, sementara tetangganya kelaparan. Mengapa orang yang tidak berzakat itu azabnya lebih dahsyat? Karena kalau orang tidak sholat, itu hanya hubungan dia dengan Allah. Tapi orang yang tidak berzakat, hubungan dengan Allah dan hubungan kepada sesama manusia. Berapa fakir miskin yang tidak makan, dia ikut menanggung dosanya. Berapa anak yatim yang tidak sekolah, dia ikut terkena. Berapa masjid yang tidak selesai, berapa jihad dilemahkan, berapa mu'allaf yang tidak tergerak mau masuk Islam. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 golongan akan menuntutnya di hadapan Allah karena dia memakan jatah mereka. Ada orang-orang yang ketika diminta kakinya untuk melangkah ke masjid, sebelum azan dia sudah sampai. Ada orang yang ketika diminta untuk sampai ke Baitullah, setahun 2 kali dia haji dan umrah. Ada orang yang ketika diminta telinganya mendengarkan tausiah, sabar mendengarkan khutbah. Tapi ketika diminta hartanya tidak banyak, 2,5% dari 85 gram yang dititipkan Allah, padahal itu bukan punya dia, itu pemberian Allah. Dia tidak punya apa-apa, pinjaman dari Allah. Tapi karena dia sudah kena penyakit bakhil, penyakit syuh, wa may yuqa syuhha nafsihi, siapa yang menjaga dirinya dari penyakit bakhil, faulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang beruntung. Maka kita diajarkan berpuasa 30 hari lamanya, tidak makan, tidak minum. Puasa mengajarkan lapar. Lapar tidak bisa didefinisikan dengan kata. Lapar hanya bisa dirasakan. Tapi laparmu masih ada batasnya. Sampai azan maghrib kau akan makan, hausmu akan kenyang. Hausmu lenyap, kenyangmu datang. Tapi mereka yang tidak makan berhari-hari, rasakan kelaparan mereka. Tidak hanya sekedar bersimpati, lebih tinggi daripada itu berempati. Tapi zakat tidak bisa kita hitung sendiri, kita bayarkan sendiri, kita ikut perasaan kita. Boleh jadi kita salah, kita tidak sadar. Konsultasikan, tanyakan. Kalau pendapatan saya sekian jumlahnya,
apakah saya sudah wajib zakat atau belum, apakah ini dihitung neto, bersih atau bruto, kotor, berapa yang mesti saya bayarkan, apakah boleh saya bayarkan kepada saudara, keluarga, istri, anak kandung, apakah bisa disejalankan dia dengan membayar hutang. Fas'alu ahla dzikri, tanya ulama. Ada ulama-ulama yang khusus duduk di badan amil zakat nasional. Jangan kita lakukan sendiri. Banyak umat Islam ketika kendaraannya rusak dia bawa ke bengkel kendaraan, ketika AC-nya rusak dia bawa ke servis, ketika handphonenya rusak dia bawa ke tempat orang yang faham. Tapi masalah agama dia betulkan sendiri. Dhalla wa adalla, dia sesat, tersesat dan menyesatkan orang lain. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka menyangka mereka sedang beramal berbuat baik, padahal amalnya jauh dari kebaikan. Satu lidi tidak dapat berbuat apa-apa. Lidi-lidi kecil hanya akan patah menjadi sampah. Begitulah zakat kita, personal, per orang, per kepala, habis dimakan tetangga. Kita hanya memberikan ikan matang dimakan habis, besok dia akan mengemis kembali. Tapi kalau kita serahkan ke lembaga yang diakui oleh agama dan negara, ati Allah Ta'ala kepada Allah, wa ati Rasul Ta'ala kepada Rasulullah SAW, wa ulil amri, pemimpin umat Islam bersepakat, maka dibentuklah untuk khusus menangani badan amil zakat nasional. Orang-orang yang dipilih melalui fit and proper test, dilihat akhlaknya, agamanya, ibadahnya, ada diawasi, maka kita bayarkan ke lembaga yang resmi, baik itu personal, pegawai, ASN, BUMN, pengusaha, orang-orang kaya. Walaupun tidak datang petugas zakat menghitungnya, melihat uangnya di dalam lemari besi, tapi sesungguhnya ada yang lebih tahu siapa dia. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat kepada hamba kami itu daripada urat nadinya sendiri. Silakan tidak berzakat, tapi Allah Maha tahu. Silakan memakan zakat. Uang zakat 2,5% milik fakir miskin, milik duafa, kita makan. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min aramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Tiap hari kita berdoa, waqina adzabannar, Allahumma ajirna minan nar. Tapi ternyata bagian dari daging badan kita itu memang mesti dibakar oleh neraka. Kenapa? Karena kita memakan zakat. Kita tidak bekerja di kantor zakat, tapi kita memakan zakat. Mengapa kita makan zakat? Karena ada hak orang lain dalam gaji kita, ada orang lain yang punya hak dalam kelapa kita, ada milik orang lain dalam padi kita, maka kita keluarkan supaya kita selamat. Zakat mensucikan harta. Khudh, apa kata Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Khudh min amwalihim, ambil harta mereka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tutahhiruhum, untuk mensucikan, wa tuzakkihim, membersihkan mereka. Tidak ada jalan lain kecuali berzakat, meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian orang-orang yang tidak berzakat itu berdoa siang, pagi, petang dan malam, Allahumma hdina fiman hadait, berikan kami hidayah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Tapi ternyata doa tidak dikabulkan. Mengapa doanya tidak dikabulkan? Mat'amuhu haram, makanannya haram, padahal dia makan nasi, padahal dia minum air putih halal. Bukan materinya, bukan bendanya. Dia beli dengan uang zakat, dia sudah makan haram. Anak-anaknya dikasih makan haram, istrinya makan haram, makan uang zakat yang tidak dia tunaikan, yang tidak dia keluarkan. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum, di dalam hartamu ada milik orang lain. Lis-sa'ili, yang meminta-minta, wal mahrum, ada mereka yang tidak meminta karena menjaga harkat martabat kehormatannya di hadapan Allah. Dia tidak ingin nanti saat di padang mahsyar menghadap Allah dalam keadaan daging-daging wajahnya rontok berjatuhan. Mereka tidak ingin menghilangkan harkat martabat diri mereka, maka kita jaga mereka dengan membayar zakat. Kalau zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, petugas zakat datang ke Yaman, memeriksa, menghitung, membagi, distribusi, membayarkan. Hari ini tidak ada orang yang datang mengetuk pintu kita, menghitung uang di laci kita, menghitung berapa berat tonase, sawit, kelapa, karet, getah, ikan. Tapi semua kita sadari bahwa kita semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'akal tafa'afnaita, uang hasil pencarian yang kau makan busuk. Wa ma labista fa'ablaita,
yang kau pakai, belikan pakaian, kendaraan, rumah, lapu. Wa mata tasaddaqta fa amdaita, yang kau bayarkan dalam bentuk zakat, wakaf, infak, sedekah, itulah yang akan kekal abadi.